Rasakan ibu-ibu bikin pria eksibisionis di lubang buaya diburu. Wow. Bapak siapapun Anda, Pak. Rasakan ibu-ibu bikin pria eksibisionis di lubang buaya diburu. Nggak perlu resahkan dulu. Dia pria eksibisionis aja udah salah, bro. Nggak usah sampai meresahkan, ya. Aksi pria bersepeda motor yang memamerkan kemaluan bikin resah ibu-ibu di lubang buaya. Ini sakit nih orang kayak gini nih, ya Allah. Cipayung, Jakarta Timur. Hati-hati yang tinggal di lubang buaya, karena di sana tidak hanya ada buaya, tapi juga ada ular. Ularnya itu suka bangun tidur ya. Aduh ya. Polsek Cipayung menyelidiki tindakan asusila eksibisionisme yang dilakukan pria tersebut. Aksi asusila tersebut, pria itu terekam dalam kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi. Diketahui peristiwa itu terjadi di gang sempit di wilayah Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung. Aksi cabul pelaku tersebut berawal ketika melihat korban berjalan seorang diri di sebuah gang kawasan pemukiman dalam kondisi sepi. Pelaku kemudian mengikuti korban menggunakan motor dan mendahulinya. Setelah sampai di ujung gang, pelaku memutar balik sepeda motor ke arah korban. Wow. Ketika berpas-pasan dengan korban, pelaku langsung memamerkan alat vitalnya sembari mengendarai motor. Setelah itu pelaku langsung melarikan diri. Akibat insiden tersebut, korban mengalami ketakutan dan trauma. Wow, berarti titiknya serem banget ya. Sampai trauma. Bro, ini sakit banget ya maksud gue. Jadi dia jalan. Wah gila sih, ini orang kayak gini mesti diarak sih. Titiknya mesti diseret di aspal ya menurut gue ya. Jadi kalau ketangkep gak usah digebukin bro. Tapi bagian titiknya itu kita ikat tangannya, diseret aja gitu di aspal. Seret gitu. Wow. Diteser, tapi pas bagian biji ya. Biji diteser. Bro, menurut gue sih ini orang sakit ya. Tadi ini yang info buaya nih apa nih? Kesal listrik selalu mati. Pria ini nekat masak di kantor pengelola listrik. Wow. Ini namanya demo tapi dengan cara positif guys, kita lihat. Ini pasti orang Bangladesh dong, bukan ya? Listrik di rumahnya selalu mati karena pemadaman dari kantor pengelola listrik. Akhirnya pria ini nekat untuk masak di kantor listrik tersebut. Oke, aliran listrik yang mati memang kerap terjadi, apalagi jika sedang ada gangguan atau pemadaman bergilir. Oke. Sampai sekarang di India pemadaman listrik ini kerap terjadi, bahkan listrik hanya hidup sekitar 3-4 jam setiap harinya. Di Indonesia juga masih ada yang kayak begitu ya. Dilansir dari Storypic, hal inilah yang membuat seorang warga bernama Hanumatapa kesal dengan memutuskan untuk masak di kantor listrik. Bagus. Ada fotonya nggak? Ada. Kisah ini berawal dari kesalnya karena listrik di rumahnya sering mati ya. Dipadamkan setiap harinya karena ia dan keluarganya harus terbiasa hidup dalam kegelapan di malam hari. Wah pecah sih. Tak hanya ia tak bisa menyalakan lampu atau kipas angin. Nih ya, menurut gua kalau udah kayak di tempat-tempat seperti ini, misalkan di daerah-daerah terpencil ya, dimanapun ya di seluruh dunia, pemerintah kan pasti punya dana. Harusnya mereka daripada capek-capek mencari jalur listrik ya, yang ngebangun lagi besar banget gitu ya, kenapa nggak mereka pakai program namanya program bebas, program listrik menyala, lampu aja, khusus lampu, khususnya kayak gitu-gitu yang ringan-ringan, tapi pakai standar panel surya. Menurut gue ya, itu akan lebih make sense sih. Kalau aja pemerintah mau menggunakan hati nuraninya. Oke? Gak usah disebut ya. Kalau aja misalkan mereka lakukan itu di daerah-daerah terpencil, karena kan mereka bisa ngebangun itu secara on the spot kan, gitu. Walaupun memang biayanya mahal gitu, tapi ya maksud gue ini kan pemerintah yang turun tangan bro. Misalkan dia bikin aja untuk listrik aja ya, jadi nggak perlu sampai ke AC nyala. Saya mau mesin cuci saya yang 3000 watt itu mesin cuci apa-apa bangsat, ya kan? Nah yang kayak gitu tampol ya. Tapi khusus listrik aja, listrik nyala ya kan, jadi malam tuh nggak gelap ya kan, kipas angin bisa nyala gitu loh maksud gue. Kalau sampai saya mas, tapi kalau pakai kayak gitu rumah saya itu butuh listrik lumayan gede, TV saya 7 ya kan, saya seorang streamer, saya kalau lagi main aja itu monitor saya ada 18. Pindah rumah setan.
Pindah rumah, monitor Anda ada 18. Iya, saya di rumah juga. Di kamar ada kulkas 2 pintu. Ya kan, di kamar saya main game. Abis itu di bawah tuh, di ruang tamu, di ruang keluarga saya, ada juga kulkas 17 pintu. Itu kulkas apa kos-kosan iblis? Ya kan. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang menurut saya perlu dibenerin ya. Nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Ia juga tidak bisa mengisi daya baterai ponselnya sampai kesulitan menggunakan blender hingga mixer untuk masak. Hanum akhirnya mengajukan komplain ke perusahaan listrik tersebut. Meski sudah menyampaikan keluhan dan mengunjungi kantor listrik tersebut, ia justru mendapatkan jawaban yang kurang memuaskan. Nah ini dia, balik lagi ya, sebagai pemerintah. Ini di India, nih gue lagi ngomongin yang di India. Harus memberikan sebuah solusi. Jangan misalkan, ya ngadu nih, kucuk datang nih. Assalamualaikum Pak, iya aduh listrik di tempat saya tuh mati-mati melulu Pak. Masa sehari 24 jam hidup cuma setengah jam? Hah? Itu listrik apa cepirit Pak? Dikit banget, setengah jam doang. Terus dari dari orang pemerintahnya ya, ini India ya. Dia ngomong, mampus, rumah saya nyala gitu. Nah itu kan salah ya, itu satu. Itu cara respon yang salah menurut gue. Atau enggak yang kedua, ya mau gimana lagi Pak, namanya juga Bapak. Ya. Terus yang ketiga, ya kalau Bapak gak suka pindah aja dari sini gitu. Yang keempat, salah Bapak, kenapa Bapak pakai listrik. Nah respon-respon seperti itu tuh jangan digunakan ya, kalau menurut gue. Jadi baiknya janganlah guys. Apa nih dari Bung Ripsi? God of War Ragnarok rilis push to November 2022. Dimundur lagi? Ya udahlah ya. Yang penting udah bener-bener lah. Tapi kalau dipikir-pikir ya, jadi dia last year harusnya dia rilis 30 September, di-push lagi November. Gue sih setuju. Gue jujur aja ya, gue orang yang gak terlalu mempedulikan kalau dia mau rilis kapan ya. Karena menurut gue lebih baik lo rilis kalau memang udah bener-bener siap. Mau dia berapa lama pun gitu ya, menurut gue, daripada pas rilis tuh gak siap gitu. Kalau menurut gue, kalau misalkan kayak Cyberpunk 2077 itu rilisnya pada saat setahun setelah dia rilis, gue rasa akan lebih bisa diterima dengan baik dan benar. Walaupun masih ada communication antara gameplay dengan apa yang ingin dipersembahkan menurut gue ya. Karena orang kan mikir bahwa ini gamenya seperti open world dan seperti fast paced action dan whatever it is ya. Tapi ternyata lebih banyak, bisa dibilang dibagi-bagi, mungkin 40% 50% storytelling yang cukup lumayan dragging juga buat orang yang mainin, ya kan? Tapi nggak ada masalah sih gue, asal benar-benar ya kan. Tapi gue ngerasa selama ini bahwa perilisan game itu memang makin lama makin jauh. Kalau lo perhatikan dalam kurun waktu hidupnya PlayStation 2 atau mungkin God of War nih, lo perhatikan ya, God of War, gue ngeliatnya dari dia aja. God of War P1 lah ya gitu, anggap deh. God of War yang pertama ya, itu ya God of War yang pertama mana ya, God of War list game. Kalau lo liatin list gamenya God of War itu, nih kalau di sini nih, itu pertama kali dirilis kan tahun 2005. Dalam waktu kurun 1, 2, 3, ini berarti 5 dalam waktu 2005 ya. 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dalam waktu kurun 4 tahun, dia tuh udah ngeluarin beberapa game dari God of War. Dalam kurun waktu 5 tahun, spend 5-6 tahun dia ngeluarin beberapa. Nah abis itu, kalau lo perhatikan, akhirnya dia ngeluarin dari tahun 2000, terakhir berapa? 2010 ya, God of War 3 ya. Anggaplah gitu ya, 2010. Abis itu 2018. Ini jedanya antara 8 tahun. Nah dari 8 tahun ini ke, ini udah berapa? 18, 19, 20, 21, 22. Dalam waktu kurun 4 tahun, dia hanya bisa akan mengeluarkan lagi nanti di akhir tahun. Nah dari sini kita tahu ya, proses pembuatan game makin lama tuh makin lama. Nah ini nih kalau lo perhatiin nih, kita as a gamer juga mulai harus mengerti bahwa tidak seperti zaman dulu lagi, bahwa pembuatan sebuah game itu lebih pendek waktunya, timelinenya. Tapi enggak, sekarang tuh benar-benar bisa rentang waktunya 4 tahun, 5 tahun baru keluar satu game lanjutannya.
Kalau kita perhatikan juga kayak misalkan Uncharted juga gitu. Setahu gue ya, Uncharted list game. Tuh lo lihat nih, tahun Uncharted 1, 2, 3 jedanya deh 2007, 8, 9, 10, 11. Dalam waktu 4 tahun dia ngeluarin 3 Uncharted, bro. Dan dari kurun waktu 2011 dia baru mau ngeluarin lagi di 2016. Nah ini kalau dia nanti mau keluarin nggak tahu apa nih, tapi pasti jedanya lama lagi kalau dia sampai harus mau ngeluarin lagi misalkan Uncharted baru gitu ya. Memang proses game sekarang tuh makin panjang. Jadi gua setuju sih. It's okay, gak ada masalah. Bang, apakah asetnya sama dari 1 sampai 3? Kemungkinan besar, karena kan biasanya base-nya itu dibuat sama ya. Makanya kalau misalkan kalian perhatiin yang namanya remaster gitu ya, kayak misalkan dia tuh game kayak The Last of Us yang main di apakah gini deh, yang di PS4 nih God of War dinaikin ke dia naikin ke mainin di PS5 bisa main. Tapi kan base engine-nya tuh masih di PS4 gitu. Jadi sebagus-bagusnya nggak akan ngelewatin apa yang dibuat khusus buat PS5 gitu. Jadi asetnya kemungkinan besar asetnya sama. Makanya masih oke gitu. Label masakan Padang non halal dikecam politikus dan tokoh Minangkabau. Alasannya kuliner Minang selalu mengikuti ajaran Islam. Pemilik usaha kaget karena bisnis sudah bangkrut 2 tahun lalu. Pemilik usaha bilang kenapa viralnya baru sekarang sih, nggak dulu pas masih dagang anjir. Apa nih guys, jadi rumah makan nasi Padang non halal di Kelapa Gading, Jakarta Utara viral di media sosial. Lantaran restoran ini menyediakan berbagai menu masakan khas Minang, namun menggunakan hewan babi. Mulai dari nasi babi bakar, nasi babi rendang, gulai babi. Nah, warga Minang banyak yang protes penggunaan unsur budaya Minang dengan sesuatu yang tidak halal seperti babi. Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat 2, Gus Pardi Gaus mengatakan tindakannya tidak bisa dibenarkan karena masakan Minang selalu menyediakan makanan halal. Apa maksud dan motif pemilik restoran menyediakan makanan non halal yang menggunakan nama menu khas Minangkabau? Penggunaan identitas Minangkabau dalam menu masakan-masakan halal tidak lazim dan tidak bisa diterima. Untuk itu kita meminta kepada pemilik untuk meminta maaf atas kelancangan dan menggunakan nama identitas Minang dengan tidak halal segera menutup. Nah yang lucunya ternyata bisnisnya udah bangkrut dari 2 tahun yang lalu. Jadi apa yang mau dicek pak? Astaga, kenapa lucu? Intinya itu adalah gue dari orang Minang ya. Iya, gue juga gak setuju sih. Di kita tuh, di orang Minang, itu ada hal-hal yang gak bisa kalian lewatin sembarangan. Kita tuh punya adat yang kita jaga. Jadi terlepas dari ini maksud lo udah menyertakan non halal pun itu menyakiti kita para orang Minang. Gak bisa bro, itu tuh maaf, itu tidak bisa. Ketika lo bilang ada makanan Minang non halal karena dibikin pakai babi, itu kayak ngina kita. Terlepas dari lo bilang, tapi bang itu kan dia ngasih tahu itu non halal bang. Yang namanya makanan kan bebas. Iya, tapi itu makanan khas kami. Terus bilang orang Cina kok nggak marah ya ada Chinese food halal? Silakan kalau mau protes boleh, tapi kami Minang kita tersakiti. Kalau misalkan nih lo ngelihat Chinese food dibikin halal dan lo terganggu dengan itu, silakan protes. Gak boleh yang namanya Chinese food harus halal haram gitu misalkan, silakan. Tapi kita di Minang, ini gue dari sisi Minang ya, padahal gue bukan murni Minang banget ya, maksudnya bapak emak gue Minang tapi gue besar di Jakarta. Tapi gue mengerti kenapa mereka tersinggung. Gue mengerti kenapa mereka kesinggung, karena ini sudah kita turun-menurun kita jaga. Dan di Minang itu ada yang namanya di situ langit dipijak, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itu udah dari kita dari zaman dulu. Jadi ketika label masakan Padang itu dirubah jadi, karena gini ya, beda antara label masakan Padang yang rendangnya harusnya dimasak 8 jam cuma dimasaknya 2 jam. Itu kan proses cara masak ya. Tapi ketika pada saat kita orang Padang, dan itu terlepas dari apapun yang mungkin ada kekurangan, kita itu memang kalau soal masalah religiusnya tuh agak kaku ya, agak kaku. Jadi itu bisa membawa hal yang tidak baik, daripada mendingan lo bikin nama sendiri, walaupun lo bikinnya nama bikinnya mirip dengan rasa itu, tapi jangan pakai nama itu. Jadi jangan pakai nama Minangnya gitu, Minangkabaunya. Menurut gua ya gitu. Jadi menurut gua itu yang, karena si Skol kok nggak diprotes ya nasi Padang dibuat es krim, karena es krim
Tapi ini kan halal sama haram, bro. Bedain ya antara your open minded sama your offensive style. Ya. Ya itu lo harus bedain tuh ya. Menurut gua ya, ini menurut gua. Kalau gue ditanya as a Minang ya, pasti gue juga nggak setuju. Karena itu kayaknya salah gitu. Terus kalau dari kalian yang misalkan itu Chinese food dibikinnya padahal dulu dibuatnya dari babi, ya protes lah. Bukan gue nggak bisa protes, ya. Apa nih? Dari tapi emang di Minang gitu, bro. Jadi kalau kalian yang nggak tahu adat Minang pasti bingung. Ah, kok Minang gitu? Oh iya, Minang begitu sekali. Dua cincin nyangkut di Wah? Dua cincin nyangkut di... Nah ini nih. Hingga telepon petugas damkar. Mendapatkan tugas berat di awal tahun 2021. Ini tahun 2021 ya. Bukan memadamkan api, tetapi mereka diminta melepaskan dua cincin yang menyangkut di kemaluan seorang pria. Pria tersebut diketahui sudah berumur 38 dan sudah memiliki seorang istri. Ya nggak terserah ya, maksud gue terserah ini ya. Tapi kenapa bisa nyangkut? Proses pemotongan cincin itu dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi pendarahan di kemaluan korban. Beruntung operasi yang dilakukan selesai walau memakan waktu hingga 1,5 jam. Bro, pemadam kebakaran mendapat tugas pertama, dilansir. Menurut laporan, pihaknya menerima. Kenapa dia bisa nyangkut? Itu yang kami mau tahu. Mereka langsung melakukan operasi untuk melepas cincin. Operasi dilakukan dengan hati-hati, bodoh amat. Korban berusia pelepasan cincin. Operasi tersebut dilakukan operasi itu. Kenapa? Gara-gara apa? Hah? Layanan khusus memotong cincin di area kemaluan. Kasus pertama kasus tahun 2021 membantu rumah sakit cincin ganda apalagi dengan permata. Saudara-saudara di luar sana berhati-hatilah. Kenapa dia? Namun tidak diketahui bagaimana cincin itu bisa masuk ke alat kelamin pria tersebut. Bro, ini di lingkarannya apa masuk ke dalamnya, bro? Hah? Ini di lingkarannya? Apa? What? Hah? Dua cincin nyangkut di kemarin. Iya nih, lihat nih, ya. Namun tidak diketahui bagaimana cincin itu bisa masuk ke alat kelamin pria tersebut. Hah? Kan kalau dia bilang, tapi kita tidak ketahui bagaimana kelamin pria tersebut bisa masuk ke dalam cincin. Kan gitu ya? Ya. Dia ini cincin. Lu sadar gak sih jokesnya di mana? Kan cincin kalau nyangkut di jari dikasih sabun biar keluar licin. Kalau di titik dikasih sabun malah tambah macet sama keras. Ya, tapi kan gini ya. Cincin masuk ke ada cincin masuk ke dalam titit. Sama ada titit masuk ke dalam cincin. Nah, itu kan dua hal yang berbeda kan artinya kan? Udahlah, kita nggak akan pernah tahu.